Saudara, pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyebut ada dalang di balik unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan menjadi polemik. Ditambah juga dengan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD kemarin sore ketika meninjau situasi pasca kerusuhan yang terjadi di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Aksi unjuk rasa by design. Dan kemudian hingga kini polisi belum memang menyatakan siapa aktor di balik aksi unjuk rasa tersebut yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, karena memang penyelidikan masih dilakukan. Segera kita bahas pagi hari ini hal tersebut, siapa dalang di balik aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja di beberapa kota di Indonesia. Ada Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara, ada Mas Didi Irawadi, Ketua DPP Partai Demokrat, dan juga analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau melihat wajahnya, alhamdulillah semuanya sehat. Amin. Betul Pak, semuanya Mas? Harus sehat. Amin ya. Oke. Ya, amin. Yang pertama, sambil kita ngobrol dan kemudian mencari ini semua, terima kasih Pak Wawan bergabung karena kuncinya memang ada di BIN nih Pak. Jadi saya pengen tahu kemudian apa yang ada di BIN. Tapi saya mau kasih kesempatan sama Mas Didi di kesempatan kali ini. Sapa Indonesia boleh menjadi tempat untuk kemudian Partai Demokrat dalam hal ini mewakili Pak SBY juga. Ada tudingan Pak SBY dan Partai Demokrat benarkah menjadi dalang di balik aksi kerusuhan kemarin? Silakan Mas Didi. Saya kira ini tuduhan keji yang luar biasa, yang tidak bertanggung jawab, yang hanya berani dilakukan oleh orang-orang pengecut, yang hanya orang-orang pengecut yang gemar melakukan fitnah dan tuduhan ini. Karena orang-orang ini sudah tidak punya argumentasi yang akal sehat, argumentasi yang benar, sehingga mencoba mengalihkan isu, mencoba melakukan fitnah keji, yang tentu ini sangat tidak bertanggung jawab. Dan Partai Demokrat, jika tuduhan keji dan fitnah ini tidak dihentikan, setiap saat kami akan melakukan upaya hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terus melakukan fitnah ini. Dan fitnah ini tentu bukan saja merugikan Partai Demokrat, tetapi merugikan seluruh anak bangsa ini, utamanya kaum buruh, masyarakat madani yang saat ini sedang berjuang terhadap nasib mereka karena mereka menolak undang-undang yang dianggap tidak adil. Lalu ada tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka dibayar, mereka ditunggangi dan sebagainya. Ini suatu bentuk pengalihan isu yang tidak fair saya kira ya. Sebaiknya kita fokus bagaimana tujuan suci, tujuan mulia dari pergerakan kaum buruh ini didengarkan baik-baik. Itu yang paling penting ya, didengarkan baik-baik oleh pemerintah, aspirasinya didengarkan baik-baik, dibuka ruang yang luas kembali untuk bisa ada masukan-masukan dan ke depan mengadakan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi terhadap nasib undang-undang ini ke depan. Jadi saya kira sekali lagi setiap saat kami akan melakukan tindakan yang sangat keras terhadap fitnah keji yang sangat tidak bertanggung jawab ini. Ya, jadi tidak ada Pak SBY, tidak ada Partai Demokrat di balik aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh kemarin. Begitu Mas Didi ya? Sudah tegas kami katakan demikian dari sejak kemarin-kemarin, sejak isu ini merebak ya. Ini pola-pola lama pengalihan isu karena sekali lagi orang-orang ini orang-orang yang tidak punya argumentasi lagi menghadapi kenyataan bahwa keadilan yang harusnya perjuangan untuk keadilan terhadap kaum buruh, masyarakat madani dan sebagainya ini mereka tidak punya argumentasi, sehingga hanya cara-cara penebaran fitnah ini yang bisa mereka lakukan. Langkah hukum akan dilakukan pasti atau masih menunggu situasi Mas Didi? Demikian. Ya, langkah hukum ini akan dilakukan atau melihat situasi saja? Kami setiap saat siap melakukan langkah hukum. Kita lihat situasinya ya. Setiap saat kami siap dan kami meminta tentu penegak hukum ya dalam hari ini untuk proaktif mencari tahu. Jangan dibiarkan isu ini berkembang ya. Penegak hukum mencari tahu siapa kira-kira yang menebarkan isu ini di sosial media dan sebagainya. Jangan
dibiarkan ini berkembang, yang seolah-olah yang saya katakan tadi tujuannya untuk mengalihkan isu besar bahwa nasib perbaikan kaum buruh ini jangan sampai teralihkan oleh isu dan fitnah yang keji dan tidak bertanggung jawab ini. Ya, baik. Saya sudah berikan kesempatan ini untuk Mas Didi dan Partai Demokrat untuk membahas ini. Tidak ada Partai Demokrat dan SBY di balik aksi kerusuhan kemarin. Saya pindah ke Pak Wawan. Pak Wawan, Ya. Pak Mahfud MD dan juga Pak Erlangga Hartarto mengatakan ini ada dalangnya dan ini by design. BIN pasti ikut dalam melihat situasi ini. Bahkan sebelum aksi kemarin, saya meyakini BIN sudah mengetahui bahwa situasi ini akan ada dan bagaimana begitu. Benar? Ini by design, ini ada aktornya, BIN sudah tahu, Pak Wawan? Ya, memang ya by design dan juga ada aktor ya. Dan semuanya kita kembalikan ke fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Karena ini masuk dalam ranah hukum, kita jangan bicara kalau nggak ada bukti. Oleh karenanya kita main dari semua yang ada, dari pihak kepolisian tetap menjadi garda depan untuk penegakan hukum ini. Dari fakta-fakta lapangan, kemudian diangkat, kemudian keterangan saksi, keterangan mereka yang ditangkap, terima dari mana, pesan berantainya, uangnya, kemudian juga tiketnya, kemudian janji untuk mendapatkan duit, serta juga untuk konsumsi. Dari semuanya itu sekarang terus digali dan dikumpulkan. Jadi kita berdasarkan fakta saja. Untuk selanjutnya nanti tinggal pendalaman dan kita ingin secepatnya ini P21 sehingga kita tidak nuduh siapa-siapa, tapi berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta saja, kemudian link up-nya seperti apa, di sanalah karena ini kriminal ya, kriminal. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu, kita kembali kepada bukti-bukti dan keterangan saksi nanti. Nah, ini karena kita sudah pengalaman menangani aksi-aksi sebelumnya juga keras seperti ini dan juga keterlibatan sejumlah pihak juga waktu itu juga diungkap. Oleh karenanya ini juga kembali ke data-data lapangan. Jadi tidak boleh ada yang ngarang ataupun asumsi masuk, tidak. Semuanya murni supaya nanti juga digelar secara terbuka. Andai kata tidak terlibat pun juga akan tampak, andai kata terlibat pun juga akan tampak. Tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi di era sekarang apa yang bisa ditutup. Kita semuanya kita elegan saja dan yang berada di lapangan ya sebagai laki-laki ya kita harus gentle ya, karena ada kesalahan-kesalahan ya sudah. Ini kan di era demokrasi itu ada kebebasan, ada kesetaraan dan juga ada aturan. Sehingga tidak asal tuduh, tidak begitu. Ya, Pak Wawan, saya membaca pernyataan Anda di salah satu informasi atau berita online begitu bahwa BIN sudah tahu siapa aktornya. Tapi hari ini kan Pak Wawan bilang masih mencari bukti dari fakta-fakta di lapangan. Jadi sebenarnya sudah tahu tapi mencari fakta atau bagaimana, Pak? Kalau sudah tahu, kenapa nggak ditangkap gitu? Kita tahu, akan tetapi untuk pembuktian di lapangan ini persoalan hukum. Jadi kan berbeda. Jadi sesuatu yang berbeda. Dari laporan intelijen untuk menjadi pros justisia harus dilengkapi oleh fakta-fakta lapangan. Jadi tidak bisa hanya laporan intelijen semata terus dijadikan suit untuk menjadi pro justisia. Maka harus ada data pendukung lainnya yang akhirnya memperkuat itu. Nah, kita tetap ingin semua pihak bersabar, tapi juga kita ingin cepatlah proses. Ini kan persoalan anak bangsa yang kita sedang berbeda pendapat, bertarung di lapangan, ya semuanya sebetulnya tujuannya ya untuk negeri. Cuman beda, ada yang pro, ada yang kontra. Ini hal biasa lah. Ada undang-undang anak berantem, biasa lah seperti itu. Tapi yang penting pelanggaran hukum ini harus tetap ditegakkan. Dan kita tadi kan saya bilang ada kebebasan, ada kesetaraan dan aturan. Bukan soal tuduh-menuduh ke siapa-siapa, tidak. Tapi intinya bagaimana supaya pro justisia tadi betul-betul terdukung oleh bukti, saksi, keterangan ahli yang lainnya, sehingga nanti enak ketika ada pembuktian tidak ragu-ragu lagi. Penegak hukum itu melakukan langkah. Jadi kuat apa yang kemudian menjadi informasi di BIN dan terbukti di lapangan, dimengerti. Mas Bayu, tadi saya Pak. ingin komentari sedikit, Mas Bayu. Oke, silakan Mas Didi. Saya kira ini justru kurang baik cara ini ya. Saya mendengar keterangan Mas Wawan ini,
nampaknya bukti masih sedang dikumpulkan, investigasi dilakukan. Kok terlalu pagi ya, terlalu pagi menyatakan ada dalang di balik ini. Ini bahaya saya kira, menimbulkan spekulasi-spekulasi yang bermacam-macam di masyarakat, seolah-olah keseluruhan gerakan mahasiswa ini, gerakan buruh ini dibayar atau didalangi. Saya kira ini pernyataan ini yang terlalu pagi berbahaya. Kalau mungkin ada oknum-oknum yang ingin menodai, mengganggu ya, oknum-oknum bisa saja. Tetapi jangan sampai kesannya karena Menko apa namanya? Perekonomian dan juga Menko Polhukam. Pagi-pagi Menko Perekonomian lagi yang bicara, lalu Menko Polhukam. Mahfud MD. Ya. Pagi-pagi sudah ngomong begini, ini kan malah bukan menyejukkan ya, malah menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Saya kira pemerintah yang bijaksana menahan diri dulu, meninvestigasi sebaik-baiknya sampai ada bukti yang cukup dan disampaikan ke publik manakala sudah ada bukti yang cukup dan bukti yang kuat. Kalau ini kan pola-pola seperti cara-cara orde lama, dilempar dulu isu ke publik menjadi pandangannya, menjadi timbul spekulasi yang bermacam-macam, timbul kecurigaan kepada semua pihak. Akhirnya situasi masyarakat di lapangan ini menjadi tidak kondusif. Ya, ini cara-cara poinnya sampai, saya kira Mas Didi. pemerintah harus memperbaiki cara-cara yang lebih mengedepankan wisdom dan mengedepankan cara-cara damai, saya kira. Ya, poinnya sampai. Saya ingin lempar ke Mas Wawan dengan Pak Wawan dengan sedikit menambahkan, kalau memang sudah diketahui, kenapa nggak bisa dicegah? Tadi Pak Wawan juga bilang soal pengalaman kan, situasi-situasi aksi seperti ini. Pak Wawan, silakan dijawab. Ya. Jadi demo itu adalah hak dan dilindungi konstitusi, sehingga tidak bisa kita melarang demo. Yang dilarang adalah adanya anarkisme tadi. Aksi anarkismenya itu by design itu sudah diketahui kan oleh BIN, ini tampaknya akan ada ricuh-ricuh nih. Model-modelnya akan mencoret, membakar, dan lain-lain. Kan pasti sudah diketahui juga, saya meyakini itu, Pak Wawan. Nggak bisa dicegah itu. Nah, karena di dalam hal ini kita tidak boleh mencegah sebelum ada apa-apa, karena memang mereka ingin demo kan. Yang bisa kita lakukan hanya menghimbau supaya mereka tidak melakukan aksi-aksi pengerusakan, melanggar-langgar waktu, kemudian batas-batas yang ada, merugikan kepentingan umum, ini yang kita himbau. Kemudian kita melakukan kanalisasi supaya mereka tidak semua tumplek di Jakarta. Tapi mereka boleh di wilayah masing-masing. Sebelum mereka melakukan langkah-langkah yang melanggar hukum, maka ya kita tidak bisa apa-apa karena mereka itu konstitusional. Sehingga akhirnya setelah mereka melakukan itu ya sudah, berarti mereka menolak atau himbauan apa yang sudah kita sampaikan. Dan kemudian berarti ada bukti bahwa dia melakukan pelanggaran. Inilah yang sekarang ini lantas dilakukan. Sebab kalau belum kita melakukan langkah represif itu melanggar. Jadi tidak boleh. Ini secara konstitusional mereka dilindungi. Dan kita tetap fair ya, secara terbuka. Apa-apa yang misalnya nanti ada evaluasi tetap ya di lapangan seperti apa, kita ingin semua pihak menunggu, bersabar, dan apalagi ini ada himbauan lagi untuk demo lagi kan begitu di hari berikutnya. Oleh karenanya kita juga menghimbau supaya teman-teman supaya tetap menahan diri. Demo silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus-kasus itu, ya mereka juga harus siap untuk bertanggung jawab begitu. Jadi ini bukan persoalan kita mau membuat keruh, membuat gaduh, tidak. Tapi secara prinsip sama-sama ingin bertanggung jawab atas penyelesaian masalah ini. Begitu. Pasti di publik tambah keruh ini gara-gara pernyataan. Pertanyaan dari Mas Wawan mengenai itu, Pak Wawan. Situasi ini. Ya, kita tetap akan menenangkan publik. Tidak ada kita ingin memkeruh. Jadi kita tetap kepada publik kita sampaikan supaya mereka tetap menaati aturan main, kemudian tidak percaya hoax, ikuti perkembangan yang ada dengan sesama, dengan kepala dingin. Tidak lantas mana bisa publik tenang, Mas Wawan. Pagi-pagi belum ada bukti, belum ada bukti yang kuat sudah menuduh ini ada dalangnya. Seolah-olah seluruh gerakan mulia dan suci ini dibayar dan didalangi. Waduh, nggak fair, ini bahaya saya kira. Saya kira pemerintah harus memperbaiki cara-cara
komunikasinya, cara-cara penyampaian masyarakat lebih baik saat ini merangkul dan melakukan pernyataan-pernyataan yang sejuk Mas dan Didi, damai menurut saya. kita biarkan Pak Wawan menjawab, silakan. Ya, jadi kita terus berkomunikasi dengan publik ya, terus komunikasi dengan adik-adik dan juga masuk gini ke saya baik itu lewat WA maupun juga lewat akun-akun yang ada, semuanya kita komunikasikan. Artinya kita tetap ingin menjelaskan kepada mereka apa yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak asal bicara atau tidak ada dasarnya, semua tentu berdasar. Kemudian menenangkan publik tetap kita lakukan supaya situasi hati panas kepala dingin. Dan kita sadari karena memang sekarang juga ada provokasi lagi untuk melakukan gerakan-gerakan itu. Nah, kita masuk juga kepada mereka supaya juga tidak terpancing. Bukannya kita melarang mereka demo, tidak. Tapi terpancing untuk aksi. Hanya itu. Sambil kita menunggu semuanya menjadi P21. Jadi kita sama-sama mencoba melihat situasi untuk bisa menenangkan dari semua lini, begitu Pak. Baik, saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, Anda melihat ini situasinya seperti apa? Tudingan, dugaan, yang penting kemudian publik melihat ini semua seperti apa? Mas Adi. Saya ingin memulai dari pengalaman. Pertama, memang demo itu adalah satu aktivitas politik yang dimobilisasi. Ya. Ada yang ngajak gitu ya, dan agenda yang menyediakan fasilitas seperti bus dan lain-lain. Yang ngajak itu bisa teman kelas, teman kos-kosan, presiden mahasiswa, mungkin juga senior yang saat ini aktif di berbagai LSM, kemudian ada yang juga politisi, ada juga yang jadi pengurus partai dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada juga pemodal cukong yang mencoba untuk memfasilitasi, membantu misalnya air, kemudian nasi bungkus, bus dan lain-lain. Saya kira dalam konteks itu memang harus kita akui demo itu adalah satu aktivitas politik yang dimobilisasi oleh siapapun. Ya. Jadi itu tidak bisa dihindari. Makanya ketika ada dinamika di lapangan, ada yang ditangkap soal demo, maka kemudian yang ditangkap itu pasti menjawabnya agak gagap. Saya cuma diprovokasi, saya tidak tahu isunya dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa memang begitu banyak aktivitas politik seperti demonstrasi itu hanya dipahami oleh sekelompok orang saja dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Itu satu. Yang kedua, saya kira tidak ada yang salah ketika ada yang ngajak, memobilisasi dan lain-lain untuk melakukan satu protes politik yang dianggap merugikan rakyat dan tidak menguntungkan masyarakat secara umum. Yang salah itu satu, ketika yang ngajak itu untuk melakukan anarkisme, itu nggak boleh. Karena kalau ada yang ditangkap, jadi martir politik, nggak ada yang mau bertanggung jawab. Tidak ada yang mau membantu mereka pasang badan, mengeluarkan, meninvestigasi secara hukum. Yang kedua, jangan sampai yang untung banyak itu justru yang ngajak. Tapi tidak kepentingan secara umum yang ikut berdemonstrasi. Yang ketiga tentu saja adalah yang salah itu karena demo ini tidak berdiri sendiri. Demo itu mestinya dia adalah independen melalui satu kajian, satu diskusi yang cukup panjang sehingga memunculkan satu isu yang cukup ideal yang bisa dikapitalisasi. Ya. Kalau aksi unjuk rasa kemarin seperti apa menurut Anda? Kalau melihat demonstrasi kemarin, ini memang polanya agak berbeda dari demo-demo yang sebelumnya. Tapi mirip dengan demonstrasi penolakan RUU revisi Undang-Undang KPK beberapa waktu yang lalu. Ya. Ini sistematis terjadi di berbagai tempat, kira-kira begitu ya. Dan kalau dari pagi sampai siang, ini demonya damai. Bahkan ada yang bersolawat, ngasih imbauan moral. Tapi jelang sore ke petang, ini sudah mulai agak sedikit anarkis. Tindakan-tindakannya agak sedikit brutal. Saya membaca, sepertinya ada pemain lapis kedua dalam demo ini yang sengaja disiapkan untuk membuat keributan. Mungkin yang demo ini tujuannya lillahi ta'ala, menolak RUU revisi menolak undang-undang Omnibus Law. Yeah. Tujuannya itu satu. Tapi memang dalam jumlah kapasitas massa yang cukup banyak, kita agak sulit untuk bisa menafikan adanya free rider, penumpang bebas yang mencoba untuk menggagalkan demonstrasi yang kemudian menolak Undang-Undang 15 ini. Mencoba untuk merusak kredibilitas para pendemo ini. Entah dengan cara apa, Mas Bayu. Salah satunya tentu dengan cara pengerusakan fasilitas publik. Ada bom molotov dan lain-lain. Ada yang menduga ini karena ada geng anarko dan lain-lain ya. Kalau saya membaca anak-anak anarko ini kan anak-anak yang sebenarnya emosionalnya sesaat, coret-coret paling mungkin ya. Aksi vandalisme. Tapi kalau sudah merusak publik, kemudian menjarah, kemudian juga ada bom molotov, saya kira bukan anak anarko lagi. Ini adalah orang-orang yang memang cukup terlatih untuk melakukan ini semua. Dulu waktu kita jadi aktivis, Mas Bayu,
tiba-tiba ada orang yang membuat rusuh dan itu kita nggak tahu siapa pelakunya. Jadi ada dua yang harus dilihat sebetulnya. Aksi kerusuhannya sendiri, aksi unjuk rasanya sendiri bisa dilihat sebetulnya siapa yang mensponsori, siapa yang meminta. Tapi ini mungkin saja berjalan baik. Tapi kemudian kita harus melihat hal yang kedua. Siapa yang kemudian menjadi free rider atau menunggangi aksi ini. Nah itu yang kemudian harus dijelaskan oleh pemerintah, dalam hal ini pihak keamanan. Begitu, Bung Adi. Betul Mas Bayu, bahwa demonstrasi itu bukan perkara gampang ya, bukan hanya teriak-teriak di atas sound system, tapi ada fasilitas yang disediakan. Misalnya ada beberapa bus yang datang ke istana, datang ke HI, itu kan butuh dana dan modal. Ya. Itu mungkin ada iuran, ada yang nyumbang lillahi ta'ala, mungkin juga dosen, ada aktivis LSM, pemodal, dan lain-lain. Saya kira tidak ada soal, selama itu dalam koridor demokrasi, menolak sesuatu yang tidak merakyat. Yang salah itu kalau ada titipan dan footnote-nya. Demo nggak boleh damai-damai saja, harus kios dan seterusnya. Nah, yang saya kira itu yang perlu diusut. Itu yang perlu diusut. Apa motifnya demonstrasi yang kemudian meminta melakukan pengerusakan dan kerusuhan itu? Karena itu merusak kredibilitas demonstrasi. Ya. Satu, ini pasti akan ada satu feedback yang cukup negatif ya kepada para demo itu. Bahwa mereka ini demonya tidak lillahi ta'ala banget gitu ya. Pasti ada yang nyuruh. Dan seterusnya. Cukup sayang menurut saya, gerakan demo yang terjadi masif di berbagai tempat menolak undang-undang yang cukup menurut saya kontroversial. Harus dinodai oleh tindakan-tindakan yang cukup brutal. Efeknya apa sekarang Mas Bayu? Soal substansi undang-undang Omnibus Law ini jadi dilupakan. Ya. Betul, yang ramai ini ternyata ada free rider, penumpang gelap, penumpang bebas yang mencoba untuk membuat suasana semakin keruh gitu ya. Ini yang terjadi. Jadi perdebatan yang substansial tentang Omnibus Law belakangan sudah mulai dihilangkan. Saling tuding, saling tuduh, saling lempar pernyataan yang kemudian membuat orang semakin bingung di tengah pandemi corona yang cukup agresif ini gitu ya. Ya, baik. Mas Adi, Mas Didi, dan juga Pak Wawan yang masih kami perbaiki secara teknis hubungan kami dengan Pak Wawan melalui Zoom. Setelah jeda kita akan kembali. Bisa tidak aksi unjuk rasa yang kemarin pengusutannya sedemikian rupa menjadi momentum supaya tidak lagi ada saling tuding, tapi pemerintah kemudian mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan aksi tersebut dengan lebih jelas dan transparan, termasuk mengusut siapa pelakunya. Kami segera kembali dengan informasi berikut.